Ya, selamat siang anak. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi setelah minggu lalu kita bertemu membahas materi. Tentunya hari ini kita akan membahas materi yang baru yang berbeda dengan minggu lalu. Sebelum dimulai, silakan Bapak kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Siap, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum dilanjutkan saya absen terlebih dahulu. Hari ini tanggal berapa? 16. Frida Amalia Putri. Ya. Debbie Aulia dari Putri. Diah Aryani. Sofa Zahira. Duratun Zahira Sofa. Ya. Kea Nabila. Ya. Kimalivia Anggraini. Isna Rahmani Tias. Mifrohatun Diana. Novalinda Febriana. Olivia Zahra Ramadiana. Ya. Reva Dwi Safitri. Tati Mulyasari. Zahra Mahardika. Ya. Nendi Resita Apriani. Vista Mutiara Nabila. Jessica Nur Awalia. Berarti berangkat semua hari ini ya? Minggu udah berangkat ya? Oke. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai makna tari berdasarkan pada jenis tari, berdasarkan pada fungsi tari di masyarakat, yaitu ada tari upacara, ada tari hiburan, ada tari pertunjukan, ada juga tari hiburan. Dari materi lalu yang sudah kita bahas, adakah yang mau tanya? Tanya? Sudah paham? Hari ini kita akan membahas, kalau memang sudah ada tanya, kita lanjutkan ya. Hari ini kita akan membahas mengenai makna tari berdasarkan pada unsur pokok dan juga pada unsur pendukung pertunjukan tari. Tetapi sebelum dilanjutkan, silakan yang punya lagu hari ini siapa? Iya, bisa. Oke, sudah siap? Oke, kita mulai supaya kalian semangat. Kita nyanyi terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita lanjutkan. Yuk, silakan Mbak Vista. Hari ini mau nyanyikan lagu apa? Oke, udah berbaca sudah. Hafal ya? Silakan berdiri semuanya. Yuk. Mari teman-teman semuanya
sebelum mulai kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, Mas? Silakan duduk kembali. Ya, sudah semangat ya? Oke. Selanjutnya kita masuk pada materi hari ini, yaitu makna tari berdasarkan unsur pokok dan unsur pendukung pertunjukan tari. Oke. Seperti yang kita ketahui bahwa unsur pokok tari terdiri dari gerak, ruang, waktu, dan tenaga. Dan unsur pendukung pertunjukan tari terdiri dari tata rias, busana, tata cahaya, tata suara, tata panggung, iringan tari, dan juga properti. Ya. Apa itu pengertiannya? Tentunya materi ini juga sudah kita bahas di materi minggu lalu. Ya, gitu. Unsur pokok dan pendukung tari. Selanjutnya dari materi unsur pokok dan pendukung tari ini, saya akan menampilkan sebuah video tari. Sekalian silakan mengamati video tari tersebut. Silakan diamati dari dua unsur ini, yaitu unsur pokok dan unsur pendukung. Unsur pokok tari misalnya, gerakannya seperti apa, ruang yang digunakan seperti apa, waktu, durasi, kecepatan temponya seperti apa, tenaganya seperti apa. Selanjutnya, unsur pendukung pertunjukan tari. Properti yang digunakan apa? Ada atau tidak? Kalau tidak ada, tidak disebutkan. Tapi kalau ada, silakan disebutkan propertinya apa. Apa itu properti? Properti adalah alat yang digunakan penari dalam menari. Contohnya kipas, contohnya topeng, contohnya caping, contohnya sambor, contohnya piring, ya, dan seterusnya. Selanjutnya, amati juga dari iringan musiknya, tata riasnya, tata busana yang digunakan, tata suara, tata cahaya, dan tata panggungnya. Tari yang kita lihat nanti adalah kategori tari pertunjukan. Masih ingat apa pengertian tari pertunjukan? Tari pertunjukan adalah tari yang sengaja dibuat, dikonsep untuk mendapatkan penilaian dari guru ke siswa, bisa juga dari dosen ke mahasiswa, bisa juga dari apresiator ke seniman. Dia punya ciri-ciri, di antara yang satu, konsepnya jelas, tempat pertunjukannya pun jelas, gerakannya benar-benar berkualitas. Dalam proses latihannya ada memakan waktu yang lama, memakan dana, dan seterusnya. Dipertunjukkan di gedung pertunjukan, itu di antara ciri-ciri pertunjukan. Ya, gitu. Dan ini juga sudah kita bahas di materi minggu lalu. Ya, oke. Hari ini akan saya tampilkan video. Sudah siap untuk lihat video? Sudah. Saya tampilkan video. Kalian mengamati. Hasil pengamatan boleh ditulis dalam coret-coret buku kalian. Setelah itu nanti kalian berdiskusi. Kalian membentuk diri menjadi dua kelompok, kelompok 1 dan 2. Sekarang adalah kelompok ini tadi kelompok 1. Kelompok ini berarti sekarang ke unsur pendukung tari. Ya, kelompok ini adalah unsur pokok tari. Nanti berdiskusi bersama kelompoknya setelah melihat hasil pengamatan. Setelah itu hasil diskusi nanti kalian masukkan dalam Canva, setelah itu kalian presentasikan. Saya paham ya? Sepakat ya? Ini unsur pendukung, ini unsur pokok, atau mau ini unsur pokok, ini pendukung?
pendukung sama atau mau berbeda? Sama. Oke, berarti ini unsur pokok. Oke, ini unsur pendukung. Oke. Akan tetapi tari hari ini berbeda. Oke, sudah siap untuk lihat? Akan saya tayangkan. Judul tarinya adalah Kersadaya. Ya, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya kalian tahu apa sih unsur pokok itu dalam tari dan apa juga unsur pendukung dalam sebuah pertunjukan tari. Unsur pokok dan unsur pendukung pasti dia berbeda. Masing-masing juga tidak sama. Nah, nanti di dalam video ini kalian akan melihat apa saja unsur pokoknya, apa saja juga unsur pendukungnya. Dari sini tujuan pembelajaran ini semua kalian bisa memahami, bisa mengidentifikasi, bisa membedakan, bisa menganalisa dan tentunya bisa memahami masing-masing perbedaan unsur tersebut. Baik, selanjutnya kita lihat video berikut ini.
selesai. Selanjutnya, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan berdiskusi hasil pengamatan kalian tadi, dan jangan lupa kalian buat laporan untuk presentasinya dalam bentuk Canva. Sudah siap? Sudah. Semangat? Yuk, silakan membagi menjadi 2 kelompok. Oke, ini kelompok berapa? Oke, membahas tentang apa? Kelompok pokok. Oke, sementara di sini kelompok 2 membahas action. Oke, kalau mau tahu videonya tadi boleh cari dari UNJ ya. Karena sanitari UNJ 2.0. Getaran 2.0.2 ujian koreografi UNJ ya. Kalau mau lebih lanjut bisa melihat HP kalian. Lihat hasil dari diskusi langsung ke Canva ya. Kalian dalam membuat laporannya ke Canva. Adapun LKPD kalian, petunjuknya adalah lembar kerja kalian adalah yang pertama adalah setelah berdiskusi maka masuk kepada website, ke Google, ke Chrome, kalian ambil Canva, masuk ke sana. Setelah itu pilih salah satu yang kalian anggap suka gitu ya untuk template-nya. Baru setelah itu kalian masukkan hasil diskusi kalian dan buat dalam bentuk Canva itu. Ya, seperti itu. Saya pahami ya. Itu adalah LKPD kalian, petunjuk lembar kerja kalian. Ya, silakan dicari yang sesuai dengan tema yang menurut kalian pas. Ya. Sini
yaitu memperebutkan senjata. Saat itu temanya adalah memperebutkan. Jadi itu semacam kayak perkelahian pertengkaran tetapi dalam bentuk karya. Ya, dalam memperebutkan tadi. Ya, kalau kita lihat sinopsisnya, sama yang bilang rekaman. Pertama kayaknya itu jadi seperti pendekar.
melanjutkan. Siapa yang buat namanya?
Bu, tambahnya seperti apa? Oke, proses ya, sudah proses, bagus ya. Oke, dilanjutkan. Ini semua proses. Yang berapa? Lanjutkan ya. Kurang lebih waktu kalian 20 menit, 10 menit rampung, selesai, boleh dipresentasikan. Ada kendala tidak? Ini? Ada kendala? Enggak? Reva, mantap, Pak? Lapar katanya, Bu? Lapar ya, nanti makan ya, biar bisa. Gimana, Mbak? Oke, hidupkan diskusinya supaya ada kelihatan sendiri. Lanjut ya.
12.50. Oke. Sekarang waktu menunjukkan 12.10 menit. Yuk dilanjutkan. Masih ada 40 menit untuk presentasi dan mengerjakan ulangan ya. Oke, yuk silakan dilanjutkan. Setelah ini ke ulangan. Ganti warna hitam. Terima kasih. Jangan bilang sampai di coba ada yang empat bulan kan? Dua rumah maksud sangat maksud. Jom langsung saja. Saya masuk lebih dulu. Jarene kena ini. Kita mau ditolak
Yo abstraknya dihapus be. Gimana, sudah siap? Kelompok 1 atau kelompok 2? Oke, sedikit lagi yuk, selesaikan. Mana kelompok 1 lebih sedikit daripada kelompok 2? Ya? Kelompok 2 lebih banyak daripada kelompok 1. Yuk. Kalau sudah siap, berarti Pak dikirim ke saya via WA atau bagaimana? Iya. Oke. Ya. Oke. Pastikan segala presentasi nomornya sudah siap untuk menyimak ya. Ya, untuk kelompok 2 sudah siap? Sudah. Kelompok 1 sudah bersiap untuk menyimak? Siap? Kelompok 1 sudah selesai belum? Belum? Oke. Kelompok 2 sudah siap dengan presentasinya? Tapi kita tunggu dulu dari kelompok 1 yang belum selesai mengerjakan. Sudah selesai belum? Masih sebentar lagi? Oke, kita tunggu. Nanti pastikan satu sebagai operator, yang lainnya yang presentasi, gitu ya? Oke, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tayangan video pertunjukan tari Kersadaya. Kepada penyaji 1 kami persilakan. Unsur pendukung tari. Yang pertama, tata rias. Tata rias atau make up. Tata rias merupakan seni merias wajah agar penampilan penari menjadi cantik. Dalam tari yang kita amati, tata rias yang digunakan Disesuaikan dengan yang ditayangkan di layar, Mbak. Ditunggu dulu. Pakai itu mouse-nya di samping. Ya. dalam tari yang kita amati, tata rias yang digunakan termasuk ke dalam tata rias karakter. Karena tata riasnya menggambarkan seorang wanita yang tangkas dan sakti jika dilihat dari alisnya yang sangat mencolok. Yang kedua, Next slide. Yang kedua, tata busana. Tata busana adalah pakaian yang digunakan penari dalam menari. Tata busana menggambarkan tarian asal daerah dan merupakan sebuah identitas. Dalam tari Kersadaya, kostum yang digunakan seperti pendekan karena menggambarkan kesaktian. Sudah disebutkan bajunya seperti apa, itu udah kan? Tidak seperti pendekan. Oke, nanti bisa ditanyakan ya, uraiannya seperti apa. Yuk. Yang ketiga adalah tata cahaya. Tata cahaya atau lighting berfungsi sebagai pencahayaan untuk menerangi. Tata cahaya yang digunakan adalah tata cahaya buatan yang berwarna kuning dan putih. Tata musik. Tata musik merupakan pengaturan besar kecilnya suara dalam ruangan. Tata musik yang dipakai dalam tari Kersadaya yaitu eksternal, yang berarti musik yang berasal dari luar penari. Contohnya gamelan, orkestra, dan lain-lain. Tata panggung. Tata panggung atau pentas. Panggung merupakan tempat pertunjukan tari. Tari panggung dibagi menjadi 2, yaitu panggung tertutup dan terbuka. Tata panggung yang dipakai dalam tari tersebut adalah tertutup atau di dalam ruangan tertutup. Kemudian properti. Properti adalah alat yang digunakan untuk menari dalam tarian yang kita amati dalam menari. Oke, properti adalah alat untuk menari. Dalam tarian yang kita amati itu menggunakan properti seperti selendang panjang, garis, serta asap. Silahkan bertanya apapun itu, tapi tolong jangan susah-susah karena kami sudah lelah. Banyak. Perkenalkan, saya Dewi Aulia dari Putri dari kelompok 1, nama absen 2. Adakah pengaruh musik pengiring tari terhadap unsur pendukung tari kreasi yang lain? Adakah pengaruh dari Pengaruh musik pengiring tari terhadap unsur pendukung tari kreasi yang lain? pengaruh dari musik tadi ke tarian tersebut? Karena masih pada akhir video, akhirnya dinaikkan dan itu bisa membawa suasana dan Oke, jawabannya adalah dengan adanya musik tersebut maka membawa kita masuk ke dalam suasana tariannya. ya next pertanyaan selanjutnya. Yuk pertanyaan selanjutnya dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Durotun Zaira Sofa dari kelompok 1 nomor absen 5. Oke, pertanyaannya yaitu media apa saja yang dipakai dalam seni tari? Terima kasih. Izin menjawab, media yang digunakan dalam seni tari ialah properti dan yang dari tari Kersadaya tadi menggunakan
selendang panjang, keris, serta sak. Ya. Selanjutnya, satu lagi. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mifra Tudiana dari kelompok 1 nomor absen 8. Ingin bertanya, apa perbedaan yang terdapat antara iringan hidup dan iringan rekaman dalam seni tari tadi? Terima kasih. Oke. Apa perbedaan antara iringan musik hidup dengan musik tadi? Kalau tadi musik mati apa hidup? Ya, silakan. Perbedaannya adalah perbedaan live dan tidak live itu apa? Perbedaan iringan hidup biasanya dihasilkan dari alat musik real dan bisa disesuaikan kapan saja sesuai tarian. Sedangkan iringan rekaman merupakan musik yang dihasilkan dari audio MP3 atau sejenisnya dan tidak dapat diubah-ubah sesuai suka hati. Ya, jadi intinya perbedaannya kalau musik hidup itu live dilakukan secara langsung menggunakan alat-alat musik. Tetapi kalau musik yang digunakan tadi adalah musik yang tidak live atau rekaman. Bedanya itu. Ya, semuanya sama menggunakannya sepertinya alat musik tradisional, tetapi dari media yang digunakan itu antara dia secara langsung dan tidak langsung atau hasil rekaman yang hanya digunakan untuk mengiringi semua ya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 2 silakan. Kalau kelompok yang maju sekarang kelompok 1. Oke. Sudah dikirim? Sudah. Oke. Siapa yang mau presentasi? Siapa yang mau mempresentasikan ke depan yang menjadi operator? Ya, sebentar saya dulu ya. Ada yang bisa jadi operator? Ya, silakan. Ada yang jadi operator? Oke, yuk, Ihsan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari video yang sudah ditayangkan tadi. Nah, unsur pokok tari terdiri dari yang pertama yaitu gerak. Di sini pengertian gerak yaitu perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam pertunjukan yang telah ditonton tadi, termasuk ke dalam jenis gerak maknawi. Gerak yang karena dalam pertunjukan tadi, gerak tarian memiliki makna. Dalam tari tersebut menyampaikan makna tersirat yaitu ingin memperebutkan senjata yang ada pada selendang. Gerak pokok tari yang kedua yaitu ruang. Ruang adalah tempat yang digunakan penari dalam menari dalam ruang. Ada level yaitu tinggi dan posisi penari dan ada juga jangkauan serta arah gerak. Waktu Dipertunjukkan dalam ruangan tertutup. Adapun dari tarian tadi dipertunjukkan adapun pada tarian tadi itu ruang yang digunakan pada tarian ini yaitu panggung satu arah atau dalam panggung pertunjukan. Ruang yang digunakan sudah sesuai dengan jenis tari ini yang merupakan tari pertunjukan dan
Waktu adalah durasi yang digunakan penari dalam menari, dan ini kaitannya dengan tempo atau cepat lambatnya gerak tari. Memiliki tempo yang bervariasi. Dalam hal ini terkait dengan waktu atau rapat lambatnya gerak tari pada tarian tadi, yaitu memiliki tempo gerakan yang bervariasi karena adanya gerakan yang membutuhkan tempo lambat, seperti contoh saat akan menyanyi tempo lambat. Ada juga gerakannya mempunyai tempo cepat, seperti pada saat gerakan merebutkan selendang kuning. Unsur yang keempat yaitu tenaga. Tenaga adalah kekuatan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menghasilkan sebuah gerak. Dalam tarian tadi, tenaga yang digunakan yaitu tenaga yang energik dan emosional. Tenaga pada tarian yang ada di video membutuhkan dua tenaga, yaitu power yang kuat yang menguras tenaga dan tegas. Pada pertengahan video tersebut, pemain juga membutuhkan tenaga untuk mengatur keperluan saat pemain yang utama menyanyi dan menari. Selanjutnya sesi pertanyaan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan kelompok 2 bertanya. Sisi bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Putri dari kelompok 2 nomor absen 11. Pertanyaan jelaskan level dari gerakan yang menunjukkan atau yang menonjol dari tari Kersagaya. Oke. Tunjukkan level dari tari tadi. Level ada 3, ada tinggi, rendah, dan sedang. Dalam tarian tadi, level yang ada itu level apa? Baik, izin menjawab dari pertanyaan Pak Nisa Putri. Level yang ada pada tarian tadi yaitu level tinggi, karena pada tarian tadi mempunyai makna yaitu memperebutkan senjata, dan seperti istilahnya yaitu perkelahian tetapi dalam bentuk tari. Oleh karena itu level yang digunakan yaitu level tinggi, seperti gerakan yang energik serta emosional untuk berusaha memperebutkan senjata tadi. Apakah jelas? Ya. Dua lagi. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Novalida Febiana Syafira, nomor absen 9 dari kelompok 2. Ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan tempo bervariasi? Apa yang dimaksud dengan tempo bervariasi? Tadi temponya variasi ya? Ya. Izin jawab dari pertanyaan Novalida. Jadi tempo yang bervariasi yaitu gabungan antara tempo yang lambat dan tempo yang cepat. Dalam video yang tadi kita lihat itu ada beberapa gerakan yang membutuhkan tempo cepat dan ada beberapa gerakan yang membutuhkan tempo lambat. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Ya, satu lagi. Nindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Sitariani dari kelompok 2 nomor absen 12. Bertanya, apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dan dikuasai penari saat memperagakan karya tari Kersagaya? Apa gerak-gerak yang ditampilkan? Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dan dikuasai penari saat memperagakan karya tari? Apa saja yang harus dikuasai oleh penari dalam tarian hari tadi? Oke, izin jawab dari pertanyaan ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu memahami konsep pada tarian tersebut. Apakah konsep tersebut mengacu pada perebutan tahta atau mengacu pada tarian yang lainnya? Misalnya tarian hiburan atau mempunyai konsep yang lain lah, intinya gitu. Harus memahami konsepnya terlebih dahulu, lalu mengepaskan dengan gerakannya. Ya, sudah bisa dipahami? Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk
Ya anak-anak, tadi kalian sudah melihat teman-teman pada dalam presentasi menyampaikan apa yang mereka dapat dari pengamatan tali tadi, dan tentunya juga kalian sudah semakin tahu perbedaan antara masing-masing unsur yang dalam sebuah tarian, entah itu unsur pokok ataupun unsur pendukung. Karena setiap tari mempunyai unsur pokok dan pendukung yang berbeda-beda walaupun secara pengetahuan sama. Tetapi begitu lihat objek video yang berbeda, maka pengertian pun jadi berbeda sesuai dengan objek tari tersebut. Ya, seperti itu. Kira-kira manfaat apa yang didapatkan dari mempelajari tadi? Apa bedanya dengan tari-tari yang pernah kalian lihat sebelumnya? Apa? Dia? Apa bedanya dengan tadi? Ya. Satu, ruang pembentukan. Yang dilakukan di dalam ruang tertutup. Berbeda dengan tari upacara yang dilakukan di alam. Oke. Terus konsep tari yang lainnya tidak membutuhkan konsep yang begitu jelas, akan tetapi tarian tadi membutuhkan konsep yang sudah direncanakan secara matang. Oke, dan sebelum materi kita akhiri, hari ini ada evaluasi pengetahuan. Silakan anak-anak semuanya masuk pada Eli. Silahkan ulangan harian untuk hari ini dibacakan. Soal ada 15. Kalian punya waktu kurang lebih sampai pada pukul 1. Silakan dimulai. Masuk pada materi seni budaya. Kerjakan soal-soalnya. Silakan masuk ke materi tadi. Oke, sudah saya setting ya. Oke, waktu mengerjakan hanya 1 jam. Waktu hanya sampai pukul 1. Silakan dikerjakan mana yang menurut kalian benar.
sudah ada 2 yang selesai. Ya, tinggal Mbak Reva, Gea, Tidak berkenalan berarti tinggal Mbak Gea ya.
Nabila lo. Gak usah takut salah, Mbak. Selesai. Oke, baik. Ya. Oke, ya Nabila sudah selesai. Oke, tepuk tangan. Ya, terima kasih untuk hari ini. Akhirnya pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya dan kita ketemu lagi minggu depan. Ya, untuk hari ini kita tutup dengan doa pulang terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk menutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir